Masa pemerintahan B.J. Habibie. A. Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini dibuat pada masa pemerintahan pimpinan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Masa kerja kabinet ini berlangsung selama 1 tahun. Beberapa program kerja pada masa kabinet ini adalah 1. Langkah-langkah awal dalam mengatasi krisis moneter 1998. 2. Pemisahan unsur-unsur utama dalam tubuh organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, serta upaya penghapusan kebijakan duifungsi ABRI. 3. Penyelenggaraan pemilu. B. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang Istimewa MPR adalah sidang yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Sidang istimewa ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Ketetapan yang dihasilkan MPR. 1. Ketetapan MPR nomor 7 tahun 1998 mengenai perubahan dan tambahan atas ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983 tentang perubahan tata tertib MPR. 2. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 6 tahun 1993 tentang referendum. 3. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1998 tentang GBHN. 4. Ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. 5. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. C. Reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10 MPR 1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik. Beberapa hal yang telah dilakukan B.J. Habibie adalah 1. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luasnya ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998. 2. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. 3. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media cetak, kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa, diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. 4. Menghindari munculnya penguasa yang otoriter, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden. 5. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 6. Memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik presiden. 7. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. 8. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. D. Pelaksanaan Pemilu 1999. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah diselenggarakan 12 kali pemilu.
Pada tahun 1988, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Setelah beliau lengser dan digantikan oleh B.J. Habibie, kondisi politik Indonesia membaik. Pemilu ini digelar sebagai salah satu syarat tegaknya reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Diadakannya referendum Timor Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa tim integrasi Timor Timur ke wilayah RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR nomor 6 N7 PRI 1978 atas kemauan sebagai warga Timor Timur tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Dalam perundingan tripartit, Indonesia menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timor Timur. Pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukannya referendum untuk memastikan rakyat Timor Timur memilih otonomi atau kemerdekaan. Bagi Indonesia, mewujudkan otonomi khusus itu sulit. Pemerintah menawarkan alternatif lain jika mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas dalam sebuah jajak pendapat. Pemerintah mengusulkan opsi kedua, yaitu mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari NKRI secara damai, baik, dan terhormat. Rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 dengan persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% menerima. F. Reformasi bidang ekonomi. Sesuai dengan TAP MPR yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Reformasi dalam bidang ekonomi memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Secara perlahan, Presiden Habibie berhasil membawa perekonomian ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi sebelumnya. Menurunkan laju inflasi, nilai tukar rupiah mengalami penguatan, melaksanakan program jaring pengaman sosial atau JPS yang bekerja di bidang kesehatan dan pendidikan, pembangunan kelautan, merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. G. Reformasi bidang hukum. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Pada era pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan MPR nomor 11 1987 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut. Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Tanggal 1 Oktober 1999, 700 anggota DPR MPR periode 1999 sampai 2004 dilantik. Pada 20 Oktober 1999,
rapat paripurna ke-13 MPR dengan agenda pemilihan presiden dilaksanakan. Beberapa calon diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Yusril Ihza Mahendra. Lewat dukungan koalisi partai-partai Islam, Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan presiden melalui proses pemungutan suara. Dan ia mengungguli Megawati yang didukung oleh PDIP yang menang pada pemilu 1999. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan B.J. Habibie selama kurang lebih 17 bulan. Sampai sini penjelasan kita tentang masa pemerintahan B.J. Habibie.